Pria itu baru saja datang untuk memperbaiki AC. Tanpa diduga, dia menarik perhatian wanita kaya itu. Terima kasih. Selain AC, ada lagi yang bisa diperbaiki? Mike dengan jelas melihat panas di matanya. Ia dengan tegas menolak ajakan tersebut, dengan mengatakan ia hanya tahu cara memperbaiki AC. Namun Lisa tetap tidak menyerah. Aku bisa membuatmu kaya? Tolong berdiri di bawah AC untuk sedikit menenangkan diri. Semua orang menyukai uang, tetapi uang itu harus layak. Dia tidak ingin mendapatkan uang sebanyak ini. Lisa tidak percaya dia tidak bisa merayu tukang reparasi ini. Dia berkata pada Mike, "Berhentilah, kamu salah paham." Dia hanya ingin meminta Mike untuk menyamar sebagai pacarnya selama sehari. Pergi bersamanya ke beberapa tempat kelas atas. Jika berkinerja baik, dia akan dibayar lebih banyak. Saat ini, Mike sangat kekurangan uang. Dia mendengar itu hanya untuk 1 hari. Ini lebih mudah dan lebih mahal daripada memperbaiki AC. Jadi dia tergerak dan memutuskan untuk mengambil uang itu. Tapi saat ini dia tidak bisa mempercayainya. Hidup dia hampir hancur total oleh wanita kaya ini. Mereka berdua dengan cepat pergi ke restoran kelas atas. Tempat ini penuh dengan bangsawan, gerak tubuh dan kata-kata mereka sangat anggun dan murah hati. Banyak proyek besar senilai ratusan miliar lahir di sini. Ini adalah pertama kalinya Mike pergi ke restoran mewah. Ya Tuhan! Sungguh sulit dipercaya. Lisa dengan cepat mengingatkannya di telinganya untuk tetap tersenyum dan tidak berbicara omong kosong. Segera setelah selesai berbicara, seorang teman datang untuk menyapa. Melihat Lisa telah menemukan pacar muda yang tampan, dia sangat iri. Mike sedikit pusing dan berinisiatif untuk berjabat tangan. Tanpa disangka, Lisa menghentikannya dan langsung berpamitan dengan lawan bicaranya. Merasa takut seseorang akan mencuri dia. Mike agak bingung jadi dia bertanya kenapa dia harus bersikap tidak ramah. Lisa malas menjelaskan padanya. Dia hanya menekankan lagi bahwa dia tidak memberikan izinnya. Tidak diperbolehkan melakukan apapun secara sembarangan. Jika tidak akan ada bonus. Karena uang, Mike hanya bisa patuh dan patuh. Pelayan membawa Lisa ke tempat duduknya. Dia segera menunjukkan penampilan yang lembut. Namun ketika dia mendengar Mike menyuruh pelayan untuk membeli bir murah, dia hampir mengumpat. Hal ini jelas membuatnya kehilangan muka. Lisa biasa memesan sebotol anggur merah mahal dan 2 porsi steak. Mike dengan cepat mengatakan bahwa dia tidak pernah makan daging, tetapi Lisa mengabaikannya. Sedikit rasa jijik muncul di mata staf. Jelas sekali, Mike bukanlah orang kaya. Agar tidak terbongkar, Lisa terus menekankan kepada Mike untuk tidak bicara omong kosong. Dia bahkan mengatakannya secara tidak sengaja, "Kau hanya seorang tukang reparasi AC. Bisa ke tempat ini bukan berkat kau, tapi karena ada saya yang bawa kau ke sini." Semua kata-kata ini didengar oleh pria parubaya di sebelahnya. Saat Mike sedang kesal, George berdiri dan menghampiri Lisa. Ia menyapa dengan antusias, namun Lisa terkejut. Jelas dia tidak menyangka akan bertemu George di sini. Keduanya tampil sangat antusias, namun itu hanya berpura-pura agar dilihat orang. George langsung bertanya pada Lisa, apakah sudah selesai meneliti tentang ketentuan hukum perceraian? Ternyata keduanya adalah pasangan yang sudah bercerai. Lisa tidak ingin menarik perhatian, maka ia mempersilahkan George untuk duduk dan berbincang. George duduk dengan agak enggan. Mereka berdua tidak peduli jika Mike ada dan membicarakan perceraian. Masalah terbesarnya adalah bagaimana membagi aset. Semakin kaya mereka, semakin rumit pembagiannya. Sementara itu, Lisa tiba-tiba menyebut nama Mike. Mengatakan dia telah menemukan kekasih muda. George pasti juga menemukannya. Tidak menyangka George akan dengan serius mengatakan bahwa dia tidak pernah mencari siapapun. Lisa segera menyadari bahwa George ingin menggunakan kejadian ini untuk membuktikan bahwa dia berselingkuh. Dengan cara ini, dia mungkin lebih unggul dalam membagi aset. Namun sayangnya dia sudah siap. Lisa menjentikkan jarinya dan seorang gadis muda cantik mengenakan gaun merah perlahan berjalan ke depan. George langsung tidak bisa memalingkan muka. Benar saja, istrinya memahami tipe wanita seperti apa yang paling disukainya. Tapi saat Mike dan dia saling berpandangan, hati mereka berdua dipenuhi gelombang. Karena gadis ini tak lain adalah cinta pertamanya. Juga satu-satunya kekasih dalam hidupnya, Anne. George kini terpesona dan bertanya pada Lisa apakah itu nyata atau tidak.
Lisa bilang kalau dia mau, dia bisa langsung membawa Anne pergi. Kata-kata ini membuat Mike merasa sangat tidak nyaman. Seolah-olah di mata orang-orang kaya ini dia dan Anne tidak perlu dihormati. George ingin berbicara lebih banyak dengan Lisa mengenai hal ini. Jadi dia memberi isyarat kepada Anne untuk menjauh. Anne dengan cepat berdiri dan pergi. Mike masih ingin duduk di sini dan mendengarkan apa yang ingin mereka lakukan. Tapi begitu Lisa melihatnya, dia tahu kenapa pria ini belum juga pergi. Kalau saja dia tidak bertemu Anne, Mike pasti tidak akan membiarkan Lisa berkata seperti itu. Setelah keluar dari restoran, Mike langsung mengejar Anne. "Hei, kenapa kamu ada di sini? Aku juga ingin menanyakan pertanyaan ini sama kamu. Aku hanya ingin mendapat uang tambahan." "Aku juga sama. Beraninya kamu melakukan itu? Beraninya kamu meninggalkanku 2 tahun yang lalu? Itu karena aku sangat mencintaimu." Melihat Anne ingin minum, Mike secara naluriah menghentikannya. Jelas sekali, dia masih sangat mencintai Anne saat ini. Dan Anne pun merasakan kecintaannya pada aksi tersebut. Mike bertanya padanya apakah dia tahu dia menjual jiwanya. Tapi Anne marah dan mengatakan bahwa dia melakukan itu semua karena Mike. Karena sejak kepergian Mike 2 tahun yang lalu, hidupnya sudah tidak lagi terasa bahagia. Oleh karena itu, dia membutuhkan anggur mahal ini untuk menghilangkan rasa sakit di hatinya. Ingin minum anggur enak setiap hari. Tampaknya bergantung pada orang kaya adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Mike sangat sedih mendengarnya. 2 tahun yang lalu dia meninggalkan Anne karena dia tidak ingin Anne mengikutinya dan menjalani kehidupan yang menyedihkan. Selain memperbaiki AC, dia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Kini Anne akhirnya memiliki kesempatan untuk menjalani kehidupan yang kaya. Tapi di dalam hatinya dia merasa sangat tidak nyaman. Saat Anne minum, dia selalu memperhatikan wajah Mike. Dia mengharapkan langkah selanjutnya. Ketika dia mendengar Mike memintanya untuk tidak mengikuti George, dia sempat merasa terhibur di dalam hatinya tetapi dengan cepat menjadi tidak bisa berkata-kata. Dia menerima uang Lisa dan itu sudah terlambat. Saat ini, Lisa dan George keluar. Suasana hati kedua orang tidak buruk, yang jelas kesepakatan telah tercapai. Terutama George, Anne sangat cocok dengan seleranya. George dengan tidak sabar membawa Anne pergi. Anne menoleh untuk melihat Mike. Sepertinya mengucapkan selamat tinggal terakhir padanya. Mike merasa hatinya akan hancur. Saat ini, Lisa dengan menggoda menyentuh wajahnya. Dia ingin mengambil langkah selanjutnya. Mike tersenyum lembut, tiba-tiba menepis tangan Lisa dan masuk ke dalam restoran. Menghadapi orang-orang kaya ini, Mike segera melepas jaketnya dan melemparkannya dengan keras ke kursi. Lisa dengan cepat bertanya kepadanya apa yang dia lakukan. Orang-orang di sekitar tampak penasaran. Namun Mike tidak menghiraukannya dan terus melepas bajunya. "Semua orang melihat kita." "Oh gitu? Iya Mike, kamu membuatku malu." "Benar, aku hanya ingin mengembalikan semuanya padamu." Mike segera melepas semua pakaiannya. Bahkan melemparkan celananya ke wajah Lisa. Adegan ini membuat semua orang terkesiap. Juga membuat Lisa hampir pingsan karena marah. Mike sengaja mempermalukan Lisa dengan mencoba mempermasalahkannya. Namun saat dia berbalik, tanpa sengaja melihat Anne berdiri di belakang. Saat ini, George kembali marah. Tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, Mike memotongnya. Dan mengancamnya bahwa jika dia berani mengucapkan sepatah kata pun, Mike akan mencabik-cabik mulutnya. Jelas George menyadari bahwa Mike serius. Jadi dia segera mengarahkan tombaknya untuk menyerang Lisa. Bagaimanapun, Lisa setuju untuk memberinya pacar muda yang cantik. Saat keduanya berdebat, Mike dengan sungguh-sungguh memegang tangan Anne. "Mungkin kita tidak punya banyak uang untuk membeli barang-barang berharga. Tapi aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk bekerja demi memberi makanmu." Anne tersenyum manis. Dia bilang, "Aku tidak butuh barang mahal. Aku hanya ingin kamu pulang." Keduanya tidak bisa menahan diri dan saling berpelukan dan mencium. Orang-orang di sekitar sangat terharu. Tidak semua orang hanya mengetahui hal-hal materi saja. Berusahalah sebaik mungkin, meskipun kamu tidak terlalu kaya. Hidup damai bersama kekasih adalah kebahagiaan yang langka. Ini adalah akhir dari filmnya. Silakan suka dan ikuti saluran kami.